Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahasa News. Ini media yang mengupas fakta tentang Aceh. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cuplikan videonya, alangkah indahnya channel ini di subscribe, komen, share, dan like terlebih dahulu, biar dapat memberikan informasi kepada seluruh dunia kabar tentang Aceh. Pada video kali ini, Bahasa News menayangkan cuplikan informasi tentang 21 wasiat Sultan Aceh. Sebuah manuskrip dari Kerajaan Islam Aceh Bandar Darussalam telah ditemukan di Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Manuskrip ini merupakan wasiat Sultan Aceh kepada pemimpin-pemimpin Aceh pada tahun 913 Hijriah pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Ahad bertepatan dengan 23 Juli 1507 Masehi. Isi buku tersebut ialah sebuah kunci untuk rakyat yang disimpan oleh raja-raja Aceh terdahulu untuk generasi Aceh di masa yang akan mendatang. Isi dalam buku tersebut hanyalah seuntayan wasiat sekaligus nasihat yang dipersembahkan kepada anak cucu generasi Aceh selanjutnya oleh rakyat Aceh dahulu dalam keseharian mereka, sehingga Aceh punya hari yang indah dan gemilang. Suatu hal yang perlu dicermati adalah pada saat kerajaan Aceh Bandar Darussalam berdiri, Sultan Ali Muhayyad Shah mengikhtiarkan The Aceh Card atau pohon kerajaan Aceh. Aceh Card ini merupakan 21 kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh rakyat Aceh pada saat itu. Beginilah transliterasi manuskrip dari Kerajaan Islam Aceh Bandar Darussalam yang bertajuk Kewajiban Rakyat Kerajaan Islam Aceh Bandar Darussalam. Wasiat yang pertama diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh yang sudah mukallaf atau yang tidak gila, iaitu hendaknya rakyat Aceh membawa senjata ke mana-mana ia berjalan, baik itu siang maupun malam, yaitu sejenis pedang atau sikin panjang atau sekurang-kurangnya sebelah rencong atau setidak-tidaknya yang sudah dinamakan dengan namanya senjata. Wasiat yang kedua, tiap-tiap rakyat wajib untuk mendirikan rumah atau masjid atau balai-balai atau menasah. Maka pada tiap-tiap tiang di atas puting di bawah bara hendaknya dipakai kain merah dan putih. Wasiat yang ketiga, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh, yaitu untuk bertani. Yang paling utama adalah lada dan sejenis barang tani lainnya. Wasiat yang keempat, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh untuk mengajar dan belajar pandai besi dan pandai emas dan pandai tembaga beserta bunga ukirannya. Wasiat yang kelima, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh yang perempuan untuk belajar dan mengajar membuat tenun, membuat kain sutra dan kain benang, serta menjahit, menyulam dan melukis bunga pada pakaian dan barang-barang yang sejenis pakaian. Wasiat yang keenam, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh untuk belajar dan mengajar jual beli, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Wasiat yang ketujuh, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh untuk belajar ilmu kebal. Wasiat yang kedelapan, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh yang laki-laki yang sudah taklif syarak umur 15 tahun untuk belajar dan mengajar main senjata dengan pendekar silat dan lain-lainnya. Wasiat yang kesembilan, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh dengan wajib ain belajar dan mengajar ilmu agama Islam syariah Nabi Muhammad SAW yang bermazhabkan Ahlussunnah wal Jamaah. Wasiat yang ke-10, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh untuk menjauhkan diri daripada belajar dan mengajar ilmu kaum 72 yang di luar iktikad Ahlussunnah wal Jamaah. Wasiat yang ke-11, sekalian hukum syarak dalam negeri Aceh diwajibkan memegang di atas jalan mazhab Imam Syafi'i di dalam sekalian hal ikhwah hukum syarak syariat Nabi Muhammad SAW. Maka mazhab yang tiga itu apabila mudarat maka dibolehkan dengan cukup syarat. Wasiat yang ke-12, sekalian zakat fitrah di dalam negeri Aceh tidak boleh pindah tangan untuk diambil untuk membuat masjid dan balai dan menasah
Maka zakat maupun fitrah hendaknya dibagi 8 bahagian. Ada yang mustahak menerimanya masing-masing daerah pada tiap-tiap kampung. Maka janganlah sekali-kali tuan-tuan zalim merampas fitrah dan zakat hak milik yang mustahak. Wasiat yang ke-13, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh untuk membantu kerajaan berupa apapun apabila fardu sampai waktu ianya kerajaan meminta bantu. Wasiat yang ke-14, kewajiban di atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar mengukir kayu dengan tulisan dan bunga-bunga, dan hendaknya mencetak batu baru dengan beberapa banyak pasir dan tanah liat dan kapur dan air dan tanah bata yang ditumbuk serta batu bata karang dihancurkan semuanya dan tanah. Wasiat yang ke-15, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar indang emas di mana-mana yang ada di dalam negeri. Wasiat yang ke-16, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh memelihara ternak seperti kerbau, sapi, kambing, itik dan ayam, tiap-tiap yang halal dalam cara agama Islam. Wasiat yang ke-17, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh untuk mengerjakan kalori maulid Nabi Muhammad SAW 3 bulan 10 hari waktunya, supaya dapat menyambungkan silaturahim antar kampung berganti untuk mengunjungi dan makan-makan kenduri. Wasiat yang ke-18, diwajibkan atas sekalian rakyat Aceh bahawa hendaklah tiap-tiap tahun mengadakan kenduri laut, iaitu di bawah perintah Amirul Bah, yakni Panglima Laut. Wasiat yang ke-19, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh mengerjakan kalori blank pada tiap-tiap kampung dan mukim masing-masing di bawah perintah Panglima Mudo dan Kejurun Brang. Wasiat yang ke-20, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh bahawa tiap-tiap pakaian sutra atau benang atau payung dan barang-barang lainnya yang berupa warna kuning, hijau tidak boleh dipakai kecuali yang boleh memakainya iaitu kaum Bani Hashim dan Bani Muttalib, yakni sekalian Syarif dan Said yang turun-temurun silsilahnya daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kedua anak Sayyidina Fatimah Zahra. Dan warna kuning dan warna hijau dibolehkan memakainya iaitu sekalian kaum keluarga ahli waris kerajaan Aceh Sultan, raja-raja dan kepada yang telah diberi izin oleh kerajaan. Wasiat yang ke-21, diwajibkan kepada sekalian rakyat Aceh bahawa jangan sekali-kali memakai perkataan yang hak kerajaan seperti titah, sabda, karunia, nugrahi, murka, daulah, Sri Paduka, Harap Mulia, Paduka Sri, Singgasana, Tahta, Duli Hadarat, Syah Alam, Sri Baginda dan Permaisuri. Maka demikianlah sabda mufakat yang sahihah muktamad daripada Kerajaan Aceh Bandar Darussalam. Dari 21 pesan-pesan raja di atas, secara detail dapat disimpulkan bahawa dalam nasihat-nasihat itu mengandung 5 nilai hidup utama yang Islami yang menjadi falsafah dan prinsip, iaitu amanah, berani, disiplin, rajin dan setia. Dari kelima pesan inilah terlukislah seberapa sayangnya raja-raja dan ulama-ulama Aceh di masa silam dalam menjaga hak tanah yang suci yang sudah lama mereka perjuangkan, dan sebagai rasa cintanya kepada generasi selanjutnya mereka mempersembahkan untayan nasihat yang sangat bermanfaat dan yang tak ternilai harganya. Demikianlah cuplikan video kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.